Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di semester 2 materi baru, yaitu limit fungsi aljabar. Yang belum, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman, mungkin sekolah lain ada yang memerlukan. Limit fungsi. Notasi limit dinotasikan seperti ini. Ya, notasi limit. Cara membacanya adalah limit dari fx untuk X mendekati A. Jadi cara penulisannya sambil membacanya adalah limit dari fx untuk X mendekati A. Teori limit. Limit fx untuk X mendekati A mempunyai hasil atau dikatakan ada jika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, limit kiri dari fx ada. Yang kedua, limit kanan dari fx ada. Yang ketiga, limit kiri sama dengan limit kanan. Apa yang dinamakan limit kiri? Yaitu hasil limit fungsi fx yang mendekati A dari sebelah kiri. Limit kanan itu hasil dari fungsi fx yang mendekati A dari sebelah kanan. Ya. Kita lihat contohnya. Baik, kita akan menerapkan teori limit tadi untuk mengerjakan soal limit, ya. Contoh, limit dari x kuadrat dikurangi 3x dibagi x dikurangi 3 untuk x mendekati 3. Nah, kita akan mencari nilai-nilai dari fx dari limit kiri dan limit kanannya. Ya. Limit kanan berarti adalah angka-angka yang mendekati 3 dari sebelah kanan. Dan limit kiri itu adalah angka-angka yang mendekati 3 dari sebelah kiri. Kita ambil dulu limit kanannya yang agak jauh sedikit, yaitu yang mendekati 3 adalah 4 yang angka utuh. Ya, kalau x-nya kita ganti 4, maka fx-nya adalah 4. Ya. Nah, dari sebelah kiri yang mendekati 3 dari sebelah kiri adalah, kita ambil contoh 2. Maka nilai fx-nya adalah 2. Ya, dari sebelah kiri yang agak dekat lagi dengan 3 dari sebelah kiri adalah 2,5. Maka didapatkan fx-nya adalah 2,5. Kita teruskan yang sebelah kiri yang mendekati lagi ketiga, yaitu 2,88. Maka hasil fx-nya adalah 2,3, 2,9. Kita dekatkan lagi 2,889. Maka fx-nya kita dapatkan 2,9. Kita dekatkan lagi 2,991 misalkan. Kita dapatkan nilai fx-nya 3. Kita dekatkan lagi
2,998. Maka hasil fx-nya adalah 3. Kita dekatkan lagi 2,999. Kita dapatkan nilai fx-nya 3. Kita dekatkan lagi 2,9999. Maka fx-nya adalah 3. Angka yang sudah dekat sekali dengan 3, jadi 2,999 ya. Fx-nya adalah 3. Sekarang dari sebelah kanannya, yaitu yang lebih dekat lagi adalah 3,5. Kita dapatkan nilai fx-nya 3,5. Kita mendekat lagi dari sebelah kanan 3,445. fx-nya kita dapatkan 3,4. Kita lebih mendekat lagi 3,234. fx-nya dapatkan 3,2. Kita lebih dekat lagi 3,231. Kita lebih dekat lagi ke 3,21. 3,2. Kita lebih dekat lagi 3,01. Fx-nya adalah 3. Kita lihat sekarang dari hasil fx-nya. Limit sebelah kiri adalah menuju ke 3. Berarti limit kirinya ada, yaitu 3. Limit sebelah kanannya juga ada, yaitu 3. Maka berdasarkan teori limit tadi, bahwa limit akan ada nilainya jika limit kiri ada, limit kanan ada, yang ketiga adalah limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, dari hasil tabel ini kita dapatkan limit kiri 3, limit kanan 3. Maka limit kiri sama dengan limit kanan. Berarti hasil dari limit x kuadrat dikurangi 3x dibagi x dikurangi 3 untuk x mendekati 3 adalah 3 hasilnya. Demikian. Contoh yang kedua, kita hitung untuk limit dari x dibagi x kuadrat untuk x mendekati 0. Baik, kita cari limit kiri dan limit kanannya. Kita dari limit kiri dulu, kita ambil yang mendekati 0 dari sebelah kiri, kita ambil min 1. Maka fx-nya kita dapatkan min 1. Lebih mendekat lagi ke 0, yaitu min 0,998. Maka fx-nya kita dapatkan min 1. Kita lebih dekat lagi min 0,786 misalkan. Kita dapatkan min 1. Kita lebih mendekat lagi min 0,543. Kita dapatkan min 2. Kita lebih mendekat lagi min 0,1234. Dapatkan min 4. Kita lebih mendekat lagi ke 0 min 0,123. Kita dapatkan min 8. Dekat lagi min 0,004. Kita dapatkan nilai min 250. Kita mendekat lagi
min 0,001. Kita dapatkan nilainya min 1000. Ya. Sekarang kita mendekat dari kanan atau limit kanannya. Yang mendekati 0 kita ambil misalkan 2. Kita dapatkan nilainya atau etiknya adalah 1. Kita lebih mendekat lagi, misalkan 1,976. Kita dapatkan 1. Kita mendekat lagi, misalkan 0,863. Kita dapatkan 1. Kita mendekat lagi ke 0,543. Kita dapatkan 2. Kita mendekat lagi 0,124. Kita dapatkan 8. Kita mendekat lagi 0,1001. Kita dapatkan 9,99 atau 10 dibulatkan. Kita mendekat lagi 0,001. Kita dapatkan 1000. Kita lihat dari tabel ini. Syarat limit ada nilainya atau mempunyai hasil jika limit kiri ada. Syarat pertama terpenuhi. Limit kiri ada. Ya. Sekarang syarat kedua, limit kanan ada. Ya. Yang syarat ketiga adalah limit kiri sama dengan limit kanan. Kita lihat, yang mendekati dari kiri adalah min 1000. Kalau kita dekatkan terus mendekati 0 maka akan semakin kecil, yaitu min tak terhingga. Di sini kita untuk menggunakan contoh min 0,001 kita dapatkan min 1000. Sedangkan limit kanan kita ambil contoh 0,001 kita dapatkan adalah 1000. Ya. Kita misalkan ngambil contoh lagi, coba 0,00001 itu 100.000. Di sini kita misalkan ambil min 0,00001 kita dapatkan min 10.000. Jadi limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Arti syarat ketiga tidak terpenuhi. Maka untuk soal limit dari X dibagi X kuadrat untuk X mendekati 0 tidak ada nilai. Kemudian contoh yang setelah kita memahami teori limit, kita akan membahas langkah-langkah mengerjakan limit fungsi aljabar supaya bentuk tak tentu dapat dihindari. Adalah kita dengan cara mensubstitusi langsung. Langkah yang kedua dengan cara faktorisasi. Langkah yang ketiga mengalihkan dengan bilangan sekawan. Yang keempat membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Itulah langkah-langkah untuk mengerjakan limit fungsi. Beberapa teori limit ya. Bila limit fx untuk x mendekati a itu dihasilkan a, dan limit gx untuk x mendekati a dihasilkan b, maka teorema yang pertama, limit k kali fx
fx untuk x mendekati A sama dengan K dikali limit fx untuk x mendekati K. Jadi K-nya bisa kita keluarkan. Baru dikalikan dengan hasil limit fx-nya. Jadi hasilnya K kali A. Limit fx tadi kan hasilnya A. Ya, jadi K dikali A. Yang kedua, limit fx ditambah atau dikurangi dx untuk x mendekati A adalah sama dengan limit dari fx ditambah atau dikurangi limit dari dx. Jadi hasilnya limit dari fx ditambah atau dikurangi gx x mendekati A adalah A ditambah atau dikurangi B. Untuk yang ketiga, limit fx dikali gx untuk x mendekati A akan sama dengan limit fx dikali dengan limit gx. Dari hasilnya A dikali B. Teorema yang keempat, limit fx dibagi gx untuk x sama dengan A sama dengan limit fx dibagi limit gx. Jadi hasilnya A per B. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Masih ada teorema yang kelima, yaitu limit fx pangkat n untuk x mendekati A sama dengan limit fx untuk x mendekati A dipangkatkan n. Jadi pangkatnya dikeluarkan. Jadi hasilnya limit fx tadi A, maka hasilnya adalah A pangkat n. Yang keenam, limit dari akar pangkat n fx untuk x mendekati A sama dengan akar pangkat n dari limit fx. Dan hasilnya berarti akar pangkat n dari A. Oke, untuk jelasnya kita perhatikan contoh. Kita akan menerapkan sifat-sifat limit untuk mengerjakan contoh-contoh soal tentang limit, ya. Contoh 1, tentukan hasil dari limit dari 2x kuadrat dikurangi 3x kuadrat untuk x mendekati 2. Nah, kita jawab. Tanya kita besarkan sedikit. Untuk cara 1, berarti limit untuk 2x kuadrat dikurangi 3x kuadrat untuk x mendekati 2. Tulis dulu, limit kita kuadratkan dulu. Jadi apa ini? 4x pangkat 4 kurangi 12x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat, ya, untuk x mendekati 2. Kita substitusi langsung, karena cara mengerjakan limit, cara yang pertama itu substitusi langsung. Kita substitusikan 4 kali 2 pangkat 4
dikurangi 12 kali 2 pangkat 3 tambah 9 kali 2 pangkat 2. Apa ini? 2 pangkat 4, 32. 32 apa 16? 16 dikali 4 berapa? 64 kurangi 2 pangkat 3 8 dikali 12 96 tambah 2 pangkat 2 4 4 kali 9 34. Berapa hasilnya? 64 dikurangi 96 tambah 36. Apa? 4. Kita menggunakan cara 2. Cara 2, kita menggunakan sifat limit. Kita sudah mengenal tadi bahwa limit untuk soalnya tadi kita lihat 2x pangkat 2 dikurangi 3x kuadrat untuk x mendekati 2. Ya. Kita ingat teori limit tadi, apa sifat limit? Bahwa limit x mendekati a untuk fx pangkat n itu akan sama dengan limit x mendekati a dari fx pangkat n. Ya, kerjakan berarti limit 2x pangkat 2 dikurangi 3x untuk x mendekati 2 kita kuadratkan. Jadi kita substitusi langsung 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 dikuadratkan. 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8 dikurangi 3 kali 2 6 dikuadratkan. Berarti sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Inilah hasil limit dari 2x kuadrat dikurangi 3x untuk x mendekati 2 adalah 4. Contoh kedua, hitunglah hasil dari limit x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 5 dibagi 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 15 untuk x mendekati 0. Jawab. Limit x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 5 dibagi 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 15 untuk x mendekati 0. Setiap mengerjakan limit, langkah pertama adalah substitusi langsung terlebih dahulu. Substitusi langsung. Nanti 0 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 0 tambah 5 bagi 2 kali 0 pangkat
5 kali 0 dikurangi 15. Kita hitung hasilnya. 0 pangkat 3, 0 dikurangi 3 kali 0, 0 ditambah 5, 5. Bagi 0 pangkat 2, 0 dikali 2, 0 ditambah 5 kali 0, 0 dikurangi 15, berarti min 15. Nah, hasilnya adalah min 1/3. Itulah hasil limit soal tersebut. Kita lanjut. Contoh ketiga. Tentukan hasil dari limit akar pangkat 3 dari 3 dibagi 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 4 untuk x mendekati min 1. Kita jawab. Ya. Sekali lagi, untuk mengerjakan limit adalah substitusi langsung terlebih dahulu. Jadi, kita cari akar pangkat 3 dari 3 bagi 2 kali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 pangkat 2 dikurangi 5 kali min 1 ditambah 4. Akar pangkat 3 dari 3 dibagi min 1 pangkat 3 min 1, min 1 kali 2 adalah min 2. Min 1 dikuadratkan 1 berarti dikurang 1. Min 5 dikali min 1 berarti plus 5 tambah 4. Hitung di akar pangkat 3 dari 3 per min 1 ke min 2 dikurangi 1 ditambah 5 ditambah 4. Coba. Ya. Jadi apa? Akar pangkat 3 dari setengah. Atau bisa juga ditulis menjadi setengah pangkat 1/3. Bisa juga ditulis lagi menjadi 1 per akar pangkat 3 dari 2. Jadi berapa? Akar pangkat 3 dari 2. Oke. Berikutnya, jika limit fx dibagi gx untuk x mendekati a disubstitusi secara langsung dihasilkan 0,0, maka
langkah yang kita pakai adalah memfaktorkan dari fx dan gx tersebut ya. Jadi sekali lagi, jika kita substitusi langsung didapatkan 0 per 0, maka kita memfaktorkan fungsi tersebut. Contoh, kita lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan hasil dari limit x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 dibagi x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 untuk x mendekati min 2. Kita jawab. Kita ganti warna tintanya biar lebih menarik. Nah, cara mengerjakan limit ini pun harus kita coba dengan substitusi langsung. Nah, kita substitusikan langsung. Berarti min 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali min 2 dikurangi 8 bagi min 2 pangkat 2 ditambah 3 kali min 2 ditambah 2. Hitung nilainya. Min 2 pangkat 2 4. Min 2 dikali min 2 berarti 4 dikurangi 8 per min 2 pangkat 2 4 3 kali min 2 6 ditambah 2. Hitung atas berarti 0, di bawah juga 0. Jika didapatkan 0 per 0, maka kita terapkan cara mengerjakan limit yang kedua, yaitu difaktorkan. Nah, lihat, kita kerjakan ya. Soalnya kita tulis dulu di bawah biar mudah. Nah, ini jadi berapa tadi? X pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 per x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 untuk x mendekati min 2. Karena kita substitusi langsung didapatkan 0 per 0, maka harus kita gunakan cara kedua dalam mengerjakan limit ini, yaitu dengan difaktorkan. Ini x mendekati min 2, kita faktorkan. Ingat kelas 10 memfaktorkan seperti ini. Gimana? X berapa di sini? Min 4 plus 2. Bawah kita faktorkan x plus 2 plus 1. Kita lihat ya, ini kita bagi hasilnya 1. Berarti soal ini menjadi limit x dikurangi 4 per x ditambah 1 untuk x mendekati min 2. Kita coba mengerjakan dengan cara pertama, substitusi langsung lagi. Itu min 2 dikurangi 4 dibagi
min 6 per min 1. Jadi hasilnya 6. Nah, setelah didapatkan ini berarti selesailah juga soal untuk limit tersebut. Nah, lanjut contoh kedua. Tentukan hasil dari limit X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 5X dibagi X kuadrat ditambah 4X untuk X mendekati 0. Oke, kita jawab. Langkah pertama yaitu substitusi langsung. Kita substitusikan 0 pangkat 3 dikurangi 2 kali 0 pangkat 2 tambah 5 kali 0. Jadi 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Karena kita substitusi langsung didapatkan 0 per 0, kita gunakan langkah kedua yaitu difaktorkan. Soalnya kita tulis dulu limit X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 5X per X pangkat 2 ditambah 4X untuk X mendekati 0. Kita tulis, kita faktorkan. Di sini semuanya punya X, maka X-nya kita keluarkan. Kita faktorkan ya. Jadi X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 5 per yang bawah juga kita faktorkan X dikali X ditambah 4 untuk X mendekati 0. Kita substitusikan. Sebelum kita substitusikan, di sini ada X, di sini ada X. Bisa kita bagi X dibagi X hasilnya 1. Sehingga soal ini jadi limit X kuadrat dikurangi 2X tambah 5 per X ditambah 4 untuk X mendekati 0. Kita substitusikan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 tambah 5. Jadi 0 ditambah 4. Hitung. Berarti 0 dikurangi 0 tambah 5. Nah, dibagi 0 tambah 4. 4. Jadi hasilnya 5 per 4. Oke, sekian.